Bayangkan, setelah aku membayarkan rumah untuk ibu mertua, suamiku mengirim pesan. "Jangan datang, ibuku tak mau melihatmu." Aku jawab, "Baik mas." Tapi 1 jam kemudian, aku lakukan sesuatu yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Ayla menatap bangunan mungil yang berdiri di ujung gang perumahan itu dengan dada bergetar. Matahari sore jatuh perlahan, menyinari dinding-dinding putih rumah baru yang selama hampir 3 tahun hanya hidup sebagai angan di kepalanya. Kini rumah itu nyata, berdiri di hadapannya, kokoh dan sederhana, tempat tinggal yang ia harap menjadi awal hubungan baik dengan keluarga suaminya. Tangannya masih memegang map coklat berisi bukti pembayaran terakhir yang baru saja ia serahkan kepada pihak developer. Rasanya aneh, bukan bahagia seperti yang ia bayangkan, tapi kosong. Mungkin karena ia membayangkan Revan akan ada di sini, memeluknya, berterima kasih atas kerja kerasnya. Tapi suaminya hanya mengirim pesan singkat, "Aku nyusul ya, Lai, urusan kantor belum selesai." Ayla menghela napas, menenangkan diri. Ia tidak ingin mencampurkan rasa kecewa kecil itu ke dalam momen besar hari ini. Rumah ini bukan untuknya, bukan untuk mereka sebagai pasangan, melainkan untuk ibu mertua, perempuan yang tidak pernah benar-benar memberikan senyum tulus sejak Ayla memasuki keluarga itu. Tapi tetap saja, keinginan Ayla sederhana, ingin diterima, tidak lebih. Ia melangkah masuk ke halaman rumah. Lantai teras yang masih berbau semen kering membuatnya tersenyum kecil. "Akhirnya jadi juga, Bu," gumamnya pelan seolah berbicara kepada ibu mertuanya meski rumah masih kosong. Beberapa menit kemudian, suara langkah seseorang terdengar. Ayla menoleh, dan di sana ibu mertua berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada senyum, tidak ada ucapan terima kasih, bahkan tidak ada tatapan hangat yang selama ini Ayla harapkan. "Ini rumahnya, Bu. Semoga Ibu suka. Kita bisa atur isinya pelan-pelan." Ibu mertua tidak menjawab. Matanya menyapu seluruh sudut rumah, lalu berhenti pada map di tangan Ayla. Rumahnya kecil. Untuk orang tua sepertiku, harusnya Revan bisa cari yang lebih besar. Masa cuma begini? Urat halus di leher Ayla menegang. Bukan karena marah, tapi karena berusaha menahan rasa nyeri yang muncul di dadanya. Kami memilih yang ini karena lingkungannya aman, Bu. Dekat juga dengan rumah kami nanti. Jadi Ibu, kalau Revan yang bayar pasti bisa lebih bagus. Potong ibu mertua lagi, suara tinggi namun datar. Ayla terdiam. Kata-kata itu menancap seperti duri. Ia tidak mengharapkan pujian, tetapi ucapan meremehkan dari orang yang ia harapkan membahagiakan membuat hatinya perlahan retak. Padahal ibu mertuanya tidak tahu, setiap bonus kerja ia tabung sedikit demi sedikit. Setiap tambahan shift ia ambil meski pulang malam. Setiap keinginannya membeli barang untuk diri sendiri ia tahan setahun terakhir. Semua karena ia ingin keluarga suaminya bangga terhadap Revan. Dan mungkin sedikit saja bangga terhadap dirinya. Namun wajah ibu mertua tetap keras. Tidak ada perubahan. Ayla menahan napas, mencoba memberi penjelasan yang lebih lembut. "Rumah ini sebenarnya saya yang..." Belum selesai ia berbicara, ibu mertua memotong dengan nada sinis. "Sudahlah, kamu tidak perlu jelasin apa-apa. Yang penting Revan sudah berusaha. Ibu tahu dia anak yang berbakti." Kali ini Ayla benar-benar membisu.
Ingin rasanya ia mengatakan bahwa semua uang itu adalah hasil keringatnya. Ingin sekali ia berkata bahwa Revan hanya membantu mengurus dokumen. Ingin sekali ia jujur bahwa ia ingin membuat ibu mertua merasa dihargai. Tapi Ayla memilih diam, seperti biasa. Ia tersenyum samar, meski sudut bibirnya gemetar. Yang penting ibu nyaman, Bu, katanya pelan. Ibu mertua hanya mengangguk dingin, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menunggu Ayla. Langkah Ayla terasa berat saat mengikuti dari belakang. Ada rasa asing merayap di dadanya, seperti seseorang perlahan mematikan lampu di ruang-ruang hatinya. Perasaannya yang tadi penuh harapan berubah menjadi hambar, tipis, hampir tidak terasa. Rumah itu memang sudah selesai dibayar, tapi di saat bersamaan, sesuatu dalam dirinya justru terasa seperti baru saja patah. Ayla memarkir mobilnya perlahan, memastikan ibu mertuanya telah benar-benar masuk ke dalam rumah sebelum ia berbalik untuk pulang. Hatinya terasa berat, namun ia masih meyakinkan diri bahwa semuanya akan membaik. Revan pasti sudah berada di rumah mereka sekarang, menunggu untuk bersiap menuju syukuran kecil yang direncanakan keluarga besar. Ia mencoba mengusir rusa perih yang menempel sejak tadi. Mungkin ibu mertua hanya lelah, mungkin butuh waktu untuk menerima semua ini. Mungkin ia hanya perlu datang ke syukuran nanti untuk menunjukkan bahwa dirinya tetap menghormati keluarga. Ayla menggenggam kemudi, mencoba meyakinkan diri bahwa ia bisa melewati hari itu dengan baik. Mobil melaju perlahan menyusuri jalanan kota. Langit mulai menggelap, lampu-lampu jalan menyala. Tapi pikirannya justru semakin buram oleh rasa sesak yang tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Saat itulah ponselnya berbunyi. Ayla menepi, mengambil nafas sebentar, lalu melihat layar ponsel. Pesan dari Revan. Ia membuka dengan senyum tipis yang mencoba terbit dan langsung pudar seketika. Kamu tidak usah menyusul ke sini. Ibuku tak ingin kamu datangi. Sama seperti benda berat yang jatuh dari ketinggian, sesuatu menghantam dadanya. Ia terasa seperti kehilangan udara. Kata-kata itu terlalu tajam untuk dibaca sekali saja. Tapi matanya tetap terpaku pada layar ponsel seolah berharap tulisan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih lembut. Tapi tidak. Kata-kata itu tetap utuh, jelas tanpa penjelasan. Tangannya mendadak dingin, lututnya lemas, bahunya merosot seperti menahan beban tak terlihat. Ia membaca ulang pesan itu, memejam, lalu membukanya lagi. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada nada penghibur, tidak ada penyesalan. Hanya sebuah larangan yang dilemparkan begitu saja seolah ia bukan istri, seolah hanya seseorang yang tidak pantas berada di sana. Air mata Ayla mengalir tanpa perlawanan. Ia mencoba mengendalikan tangisnya, menutup mulut dengan telapak tangan agar suaranya tidak pecah di dalam kabin mobil. Rasanya seperti ada sesuatu yang bersayat pelan-pelan di dalam dadanya. Saat itu pesan kedua masuk. Lebih singkat, lebih menusuk. Sudahlah, jangan datang. Ayla tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Kata-katanya atau kenyataan bahwa Revan sama sekali tidak bertanya apa yang membuatnya diam begitu lama. Ia menatap layar ponsel sambil merasakan dunia mengecil di sekelilingnya. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Map coklat yang tadi ia bawa ke rumah mertuanya. Map yang berisi bukti bahwa rumah itu dibayar dengan uangnya bukan Revan. Ibu mertuanya pasti melihatnya. Baru beberapa jam lalu ia masih berharap rumah itu dapat memperbaiki hubungan mereka. Kini semua terasa seperti kesalahan besar. Tingkat penolakan itu tak lagi samar. Ia begitu nyata, begitu telanjang. Dengan tangan yang gemetar, Ayla akhirnya mengetik balasan. Baiklah, Mas. Hanya itu. Tidak ada protes, tidak ada tanya, tidak ada keluhan. Karena Ayla tahu, kalimat panjang apapun tidak akan mengubah fakta bahwa dirinya tidak diinginkan. Begitu ia menekan tombol kirim, tubuhnya serasa runtuh dari dalam. Nafasnya pendek, terputus-putus. Ia meremas kemudi hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba menahan getaran dan tangis tetap pecah juga. Ia menunduk. Kedua bahunya berguncang pelan, air mata turun satu persatu memasahi pahanya, jatuh tanpa jeda. Hatinya terasa sepi, rapuh, dan seperti diiris dari sisi yang paling sensitif. Malam itu, di jalanan yang ramai oleh kendaraan lain, ia merasa seperti satu-satunya orang yang sedang kehilangan tempat pulang. Ayla mematikan mesin mobil dan bersandar pada sandaran kursi, memejamkan mata yang masih basah. Udara malam masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka.
namun tidak mampu mendinginkan pikirannya yang kacau. Semua kata yang dikirimkan Revan tadi berputar-putar di kepalanya, seolah berusaha memastikan bahwa ia benar-benar memahami pesan itu. Dia tidak diinginkan. Selama beberapa menit, ia hanya diam, menatap lampu-lampu jalan yang bergerak cepat di kaca mobil karena air mata yang belum tuntas jatuh. Kehidupan orang-orang luar tampak berjalan seperti biasa, sementara ruhnya seakan tertinggal di kursi mobil, tersangkut antara kenyataan dan luka. Ayla menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun setiap tarikan napas justru membawa kembali memori tentang rumah itu. Rumah yang ia perjuangkan selama 3 tahun, rumah yang ia bayangkan akan membuat ibu mertua tersenyum. Rumah yang kini menjadi alasan mengapa ia diusir secara halus oleh suaminya sendiri. Sakit itu berubah menjadi getir. Dan dalam getir itu, pikiran-pikirannya mulai membuka pintu-pintu yang selama ini ia tutup rapat. Sejak kapan Revan memintanya memilih diam? Sejak kapan ia terbiasa menelan rasa tidak dianggap? Dan sejak kapan ia menempatkan dirinya begitu rendah di mata keluarga suaminya? Ayla menatap tangannya sendiri. Tangan yang bekerja hingga larut malam, tangan yang menabung dengan disiplin, tangan yang mengutamakan keluarga Revan ketimbang dirinya. Namun tangan inilah yang kini gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah pada dirinya sendiri. Waktu berjalan. Jam di dashboard mobil menunjukkan hampir 1 jam sejak pesan itu masuk. Dan 1 jam itu cukup untuk mengubah arah pikirannya. Ayla mengusap pipinya yang basah, lalu menegakkan tubuhnya perlahan. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Kesedihan masih ada, tapi di baliknya muncul sesuatu yang baru. Keberanian yang selama ini disembunyikan. Ia meraih map coklat yang sejak tadi terletak di kursi penumpang. Di dalamnya tersimpan bukti transfer, kwitansi, dokumen pembayaran dan salinan kontrak rumah. Semuanya menunjukkan bahwa rumah itu dibeli dengan namanya. Bukan nama Revan, bukan nama ibu mertua. Dirinya. Ia menggenggam map itu erat. Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Awalnya pelan, ragu, tapi semakin lama semakin jelas. Ia tidak akan membalas para perempuan itu dengan kemarahan atau teriakan. Ia akan membalas dengan kebenaran. Kebenaran yang selama ini ia sembunyikan demi menghargai Revan. Namun malam ini, ia tidak ingin lagi bersembunyi. Dengan gerakan lambat namun tegas, Ayla menghidupkan kembali mesin mobil. Suara mesin yang menyala terdengar seperti simbol bahwa dirinya siap bergerak dari titik rapuh menuju sesuatu yang selama ini ia hindari. Mempertahankan harga dirinya. Mobil melaju meninggalkan pinggir jalan itu, menembus malam yang semakin pekat. Tangannya masih gemetar, tapi arah yang ia tuju sudah jelas. Ia tidak pergi menuju rumahnya. Ia tidak pergi menuju butik tempat ia bekerja. Ia justru memutar balik menuju rumah baru yang hanya beberapa jam lalu ia serahkan pada ibu mertua. Bukan karena ia ingin menimbulkan keributan, bukan karena ia ingin mempermalukan siapapun, tapi karena ia ingin mengambil kembali kendali atas hidupnya, sesuatu yang selama ini ia serahkan sepenuhnya kepada Revan dan keluarganya. Saat mobil mendekati area perumahan, Ayla merasakan dadanya kembali sesak. Namun kali ini, bukan sesak karena terluka, melainkan karena tekad yang menuntut untuk diwujudkan. Ia memarkir mobil beberapa meter dari rumah itu. Dari kejauhan terlihat lampu teras menyala dan suara ramai dari dalam. Rupanya keluarga besar sudah berkumpul. Ayla menatap rumah itu lama, seolah ingin memastikan bahwa ia benar-benar siap. Cukup, bisiknya pada dirinya sendiri. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk menegaskan bahwa ia sudah berhenti menjadi orang yang hanya diam dan menerima segalanya. Ia meraih map coklat, menahan napas, dan membuka pintu mobil. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun langkah Ayla justru menjadi lebih tegas. Setiap tapak kakinya di jalan menuju rumah itu membawa satu hal. Keberanian yang tumbuh dari hati yang terluka. Dan sesuatu yang akan mengubah arah hidup seluruh keluarga itu
mulai bergerak bersamanya. Langkah Ayla melambat ketika ia semakin dekat dengan rumah itu. Lampu-lampu kecil di halaman memantulkan cahaya lembut. Tetapi bagi Ayla, cahaya itu justru membuka pintu-pintu kenangan lama yang selama ini ia kunci dengan rapat. Kenangan yang selama ini ia pikir sudah ia kubur dalam-dalam ternyata muncul lagi. Begitu pesan singkat dari Revan menghantam hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah pohon dekat pagar, memeluk map coklat yang berisi semua jerih payahnya. Dadanya terasa penuh bukan hanya oleh luka hari ini, tapi oleh luka-luka lama yang kembali menuntut untuk diakui. Dulu, saat pertama kali Ayla mengenalkan Revan pada ibunya, Ayla masih sangat muda. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, berdandan secukupnya, berharap memberi kesan baik. Tetapi, begitu masuk ke rumah keluarga Revan, ibu mertuanya langsung menatapnya seolah Ayla hanyalah seseorang yang kebetulan lewat. Kerja di butik. Ibu mertua mengulang jawaban Ayla dengan nada meremehkan. Kerja begitu masa depannya apa? Ayla hanya tersenyum waktu itu, berusaha ramah. Revan sekedar tertawa kecil, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak membela, tidak menjelaskan bahwa pekerjaan Ayla bukan hanya sekadar kerja begitu. Satu kali, Ayla pernah membawakan makanan yang ia masak sendiri. Ia berharap bisa mengambil hati ibu mertua melalui hal kecil. Namun ketika ia meletakkan makanan itu di meja, ibu mertua justru berbisik lirih namun jelas terdengar. Anak saya suka makanan yang bersih dan higienis. Kamu yakin ini dibuat dengan benar? Kalimat itu masih menggores hati Ayla hingga kini. Revan yang saat itu berada di dekatnya hanya mengatakan, "Sudah lama," tanpa menoleh ke Ayla, tanpa membela, tanpa mencoba memperbaiki keadaan. Seolah sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap ketidaknyamanan Ayla dianggap hal sepele yang tidak perlu diperjuangkan. Dan Ayla, selalu Ayla, menelan semuanya dalam diam. Ia meyakinkan dirinya bahwa waktu akan memperbaiki hubungan mereka. Ia percaya bahwa kesabaran adalah jalan menuju penerimaan. Bahkan ketika ibu mertua menegur cara Ayla berpakaian, cara Ayla duduk, cara Ayla berbicara, semua terasa tidak pernah cukup. Ayla tetap mencoba tersenyum, tetap mencoba menjadi menantu yang baik. Namun luka-luka itu tidak pernah menghilang. Hanya saja Ayla pandai menyimpannya, menindihnya dengan harapan-harapan kecil. Mungkin suatu hari nanti, ibu mertua akan berkata bahwa ia bersyukur memiliki Ayla sebagai keluarga. Mimpi itu hancur jam demi jam selama bertahun-tahun. Tetapi Ayla tetap bertahan. Hingga malam ini, hingga pesan singkat itu masuk. "Kamu tidak usah menyusul ke sini. Ibuku tak ingin kamu datangi." Satu baris itu seperti menarik kembali semua kenangan yang ia coba lupakan. Semua ejekan halus bertahun-tahun lalu, semua komentar dingin, semua tatapan tidak suka, semua kembali menusuk seperti duri-duri kecil yang menancap serentak. Ayla berdiri di bawah cahaya lampu jalan, menahan sesak. Ia merasa seperti melihat versi dirinya yang dulu, gadis yang penuh harapan, penuh upaya, penuh kesabaran, dan menyadari bahwa seluruh usahanya tidak pernah dianggap. Revan selalu tahu bagaimana ibunya memperlakukan Ayla. Ia selalu melihat, mendengar, tapi ia memilih diam seolah diam itulah cara mudah agar tidak ada masalah. Padahal diam itulah yang membuat Ayla perlahan kehilangan tempatnya di keluarga itu. Diam itulah yang membuat Ayla belajar bahwa ia sendirian. Ia menutup mata, merasakan perih itu memenuhi seluruh dirinya. Rumah ini, rumah yang ia beli dengan pengorbanan begitu panjang, ia bayangkan akan menjadi tanda bakti, tanda kasih,
tanda penerimaan. Ia berharap rumah ini akan menjadi jembatan yang memperbaiki hubungan yang penuh retakan. Ternyata, rumah ini justru membuat retakan itu terlihat lebih jelas. Pesan dari Revan membuka kenyataan bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan pernah mengubah cara mereka memandangnya. Ayla membuka mata perlahan. Ada air mata yang jatuh, tapi juga ada sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Luka-luka lama yang muncul kembali ternyata bukan hanya membawa sakit. Luka itu juga membawa keberanian. Untuk pertama kalinya, Ayla merasa bahwa ia tidak perlu lagi bersembunyi di balik kesabaran yang tidak dihargai. Ia memeluk map di dadanya, menegakkan tubuh, dan melanjutkan langkah menuju rumah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun yang pasti, ia tidak lagi datang sebagai menantu yang berharap diterima. Ia datang sebagai seseorang yang akhirnya memilih menghargai dirinya sendiri. Ayla berhenti di ujung gang, tepat sebelum cahaya dari tenda kecil itu menyentuh wajahnya. Suara riuh rendah tamu yang bercampur dengan musik pelan membuat suasana terlihat meriah. Suatu pemandangan yang seharusnya membuat hati hangat. Tetapi bagi Ayla, malam itu justru terasa seperti panggung yang sedang menampilkan kebahagiaan palsu. Tenda putih dengan lampu-lampu gantung berdiri tepat di depan rumah baru yang ia biayai dengan seluruh usahanya. Meja panjang dipenuhi makanan, tumpeng, beberapa nampan lauk, kue-kue kecil. Asap dari sate bakar melayang-layang di udara. Anak-anak kecil berlarian di halaman sambil tertawa. Semua orang tampak bahagia. Semua kecuali orang yang seharusnya menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Ayla. Ia berdiri beberapa meter dari kerumunan, memeluk map coklat di dadanya. Jemarinya menekan tepi map hingga kertas-kertas di dalamnya sedikit tertekuk. Ia tidak bergeming. Pandangannya terpaku pada wajah-wajah keluarga besar Revan yang berkerumun di depan pintu. Di tengah kerumunan itulah ibu mertua berdiri. Tampak begitu puas. Dengan suara lantang, ia berkata pada tamu-tamu yang datang. Alhamdulillah, Revan akhirnya bisa belikan rumah baru buat saya. Revan memang anak yang berbakti. Ayla merasakan perutnya mengencang seperti ada tangan tak terlihat yang memelintirnya dari dalam. Kata-kata itu menusuk dengan rapi, tanpa belas kasihan. Ia melihat Revan berdiri agak di samping, menunduk malu-malu, tapi bukan malu karena kebohongan ibunya. Malu karena ia menikmati pujian itu. Ayla tahu persis tatapan suaminya. Tatapan seseorang yang membiarkan dirinya dipuji atas sesuatu yang bukan hasil tangannya. Sudah lama saya ingin pindah dari kontrakan. Syukurlah Revan kerja keras. Semua ini hasil jerih payahnya. Ayla merasakan tubuhnya gemetar halus. Jari-jarinya semakin menekan map itu, hampir merobek sudutnya. Ternyata bukan hanya namanya yang dihapus, tetapi seluruh keberadaannya seolah tidak pernah ada. Beberapa bibi dan sepupu Revan ikut memuji. Wah, Revan hebat ya sekarang, gajinya pasti besar. Calon bos besar nih. Pasti istrinya seneng banget punya suami seperti kamu. Istrinya. Mereka menyebutnya. Tetapi tidak satupun di antara mereka mengetahui bahwa istri itu sedang berdiri di balik gelap seperti seseorang yang tidak punya tempat di hidup suaminya sendiri. Ayla menatap Revan lama, berharap ada sedikit rasa bersalah di sana. Tetapi wajah Revan datar. Ia sesekali tertawa kecil, sesekali membenarkan komentar tamunya. Sama sekali tidak menyebut Ayla. Sama sekali tidak menyampaikan kebenaran. Seolah rumah itu benar-benar murni darinya. Seolah Ayla tidak pernah bekerja lembur selama berbulan-bulan. Seolah Ayla tidak pernah menahan sakit demi mengumpulkan uang. Seolah Ayla tidak pernah menjadi bagian dari perjuangan ini. Ayla menarik nafas panjang mencoba menahan air mata yang mulai memanas. Wajahnya bergetar, namun ia memaksakan diri tetap diam di tempat. Ia tidak ingin dilihat seseorang sebelum ia siap. Di pangkuannya, map coklat itu semakin terasa berat. Bukan karena isi kertasnya, tetapi karena makna di balik dokumen-dokumen itu. Bukti tanpa suara bahwa dialah perempuan yang membeli rumah ini. Namun malam itu, di hadapan semua orang, namanya lenyap. Tidak ada yang menyebut Ayla. Tidak ada yang mencari Ayla.
Tidak ada yang bertanya kenapa Ayla tidak ikut syukuran. Seolah ketiadaannya bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Ayla menunduk, menahan getaran di dadanya. Ia merasakan lidahnya pahit oleh penyesalan, marah, sedih, semua bercampur jadi satu. Tapi di bawah rasa sakit itu, muncul sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan naik ke permukaan. Kesadaran. Kesadaran bahwa malam ini bukan sekedar syukuran tanpa namanya. Ini adalah penghapusan yang dilakukan dengan sengaja. Penghapusan yang sudah berlangsung bertahun-tahun hanya saja kali ini dilakukan terang-terangan di hadapan keluarga besar dan di depan rumah yang ia beli. Ayla mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang tadi basah kini tampak lebih tenang. Bukan karena tidak lagi sakit, tetapi karena ia mulai mengerti sesuatu. Keheningan di dadanya bukan lagi bentuk kepasrahan. Keheningan itu adalah jeda sebelum keputusan besar. Malam itu syukuran berlangsung meriah. Dan dari kejauhan, Ayla menyaksikan semuanya. Tanpa nama, tanpa tempat, tanpa dihitung keberadaannya. Belum ada yang tahu apa yang akan ia lakukan. Namun malam itu, Ayla tahu satu hal. Ia tidak datang untuk menangis. Ia datang untuk merubah sesuatu. Ayla turun dari mobil dengan langkah yang ditahan-tahan, mencoba meredam gemuruh di dadanya. Udara sore terasa berat, seperti menekan pundaknya. Dari kejauhan, suara tawa keluarga Revan terdengar. Campuran musik, obrolan, dan tepuk tangan. Tenda putih berdiri manis di halaman rumah baru itu, seolah merayakan kebahagiaan keluarga yang utuh. Hanya saja, kebahagiaan itu tidak pernah menyisakan tempat untuk dirinya. Ia menarik napas panjang, merapikan kerudung, lalu menggenggam map coklat di tangannya lebih erat. Tangannya masih sedikit bergetar, tapi hatinya sudah tidak. Bukan setelah semua yang ia telan selama bertahun-tahun. Saat Ayla melangkah masuk ke area tenda, suasana langsing meredup. Orang-orang yang semula tertawa mulai berbisik. Bahkan mereka yang tidak mengenal Ayla pun bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Revan yang sedang berbicara dengan pamannya tersentak ketika melihat Ayla berdiri di ambang pintu. "Loh, Ayla, kenapa kamu di sini?" Revan berjalan cepat ke arahnya. Wajahnya jelas menunjukkan kepanikan. "Kamu, kan sudah kubilang." Aku membaca pesannya, tapi aku rasa aku tetap harus datang. Ibu mertua yang berdiri di dekat tenda langsung melipat tangan di dada. Tatapan matanya menyapu tubuh Ayla dari atas ke bawah seperti menilai barang murahan. "Sudah kubilang dia tidak usah datang. Lihat kan, jadi rusak suasananya." Gumamnya keras, sengaja agar semua orang mendengar. Tetapi Ayla tidak bereaksi. Tidak kali ini. Semua mata tertuju padanya ketika ia melangkah maju dan berdiri di tengah tenda. Suasananya amat sunyi, bahkan suara sendok yang jatuh di meja pun terdengar jelas. Ayla mengangkat map coklat itu. "Maaf kalau kedatanganku mengganggu acara kalian," ucapnya pelan namun tegas. "Aku hanya ingin menuntaskan satu hal." Revan memandangnya cemas. "Ayla, tolong, jangan buat masalah." Ayla menatap suaminya. Ada luka di sana, tapi juga ketegasan yang tidak pernah Revan lihat sebelumnya. "Aku tidak membuat masalah, Mas. Aku hanya ingin jujur." Ia membuka map itu. Kuitansi, bukti transfer, cicilan, surat perjanjian pembelian, semua tersusun rapi. Ia menunjukkan lembar demi lembar tanpa meninggikan suara. "Rumah ini," ucapnya, "dibeli dari tabungan hasil kerjaku selama bertahun-tahun. Aku tidak masalah jika nama yang kalian sebut hari ini bukan namaku. Tapi, ketika keberadaanku justru dianggap aib, diusir, dan disuruh menjauh dari rumah yang aku bayar sendiri, aku rasa aku layak meluruskan." Beberapa anggota keluarga saling berpandangan, terkejut. Mereka jelas tidak menyangka kenyataan itu. Ibu mertua wajahnya memerah. "Jangan mengada-ada. Semua orang di sini tahu Revan bekerja keras. Dan aku menghargai kerja keras itu, Bu. Tetapi seluruh pembayaran rumah ini atas namaku, bukan Revan." Revan terdiam, tidak membela, tidak menyangkal. Dan justru diamnya itulah yang menusuk Ayla paling dalam. Ayla menutup map itu perlahan. "Kalau rumah ini membuat kalian tidak bahagia karena adanya aku,
Ia menatap ibu mertua yang tampak ingin meledak. Aku bisa tarik kembali semuanya. Seketika semua orang terbelalak. Bukan karena Ayla mengancam, tapi karena ketenangan dalam suaranya terasa lebih tegas daripada bentakan manapun. Ayla menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca namun tetap tegak. Aku datang bukan untuk mempermalukan siapapun. Aku hanya ingin kalian tahu kebenaran sebelum aku memutuskan langkah selanjutnya. Suasana berubah kaku. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan angin pun seolah berhenti di halaman rumah itu. Sementara Revan hanya bisa menatap istrinya. Untuk pertama kalinya menyadari bahwa perempuan lembut yang selama ini ia biarkan terluka kini berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang siap mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Ayla masih berdiri dengan map di tangan ketika ibu mertua akhirnya meledak. Wajah perempuan paruh baya itu memerah, matanya menyipit penuh amarah. Dan suaranya langsung membelah keheningan yang begitu mencekam. "Lihat kan? Aku sudah bilang dari dulu," katanya, sambil menunjuk Ayla tepat di wajahnya. "Perempuan ini sombong. Baru bisa beli rumah sedikit saja, sudah berani mengatur-ngatur keluarga kami." Beberapa keluarga yang duduk terperangah, sebagian lain menunduk pura-pura sibuk dengan piring. Tidak ada yang berani ikut campur, tapi tak seorang pun berniat menghentikan amukan itu. Ayla menelan ludah, mencoba mempertahankan ketenangan. "Saya tidak bermaksud sombong, Bu. Saya hanya ingin menjelaskan." "Diam!" bentak ibu mertua, membuat beberapa anak kecil meringis ketakutan. "Kau pikir kami ini siapa? Keluarga yang bisa kau beli dengan selembar sertifikat? Kau itu bukan siapa-siapa. Dari dulu aku sudah tidak setuju Revan menikah denganmu. Dan sekarang, lihat apa yang kau lakukan. Malu-maluin keluarga." Ucapan itu menusuk tepat di dada Ayla. Tidak, lebih tepatnya menghantam seluruh harga dirinya. Ia memalingkan wajah ke arah Revan, berharap sedikit saja. Satu kalimat, satu pembelaan, atau hanya berdiri di sisinya. Tapi, harapan itu runtuh seketika. Revan mengangkat kedua tangan seolah lelah dengan pertengkaran. "Sudahlah, Bu. Ayla, kamu juga. Jangan ribut di sini. Ini acara syukuran." "Ribut di sini?" Ayla menatap suaminya dalam diam yang menyakitkan. Selama ini, ia selalu bersabar terhadap sikap ibu mertua, dan Revan selalu berkata hal yang sama. Kalimat pendek yang menempatkannya sebagai masalah, bukan korban. Ayla menelan napas kecil. Mas, aku hanya ingin..." "Tolong Ayla." Revan memotongnya tanpa menatap mata istrinya. Dan itu lebih menyakitkan daripada teriakan ibu mertua. Beberapa sepupu Revan mulai berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada yang menggelengkan kepala, ada yang tertawa geli, seolah Ayla hanyalah hiburan dalam drama keluarga sore itu. Ibu mertua semakin menjadi. "Kau dengar sendiri, Revan saja malu punya istri seperti kamu. Dari dulu aku sudah curiga, perempuan yang hidupnya cuma dari butik kecil, mana mungkin bisa beli rumah. Pasti ada maksud lain." Ayla tersentak. Itu bukan hanya hinaan. Itu tuduhan. Maksud lain? Ayla berusaha tersenyum tipis, meski dadanya bergumur sakit. "Tabungan saya memang tidak besar, Bu. Tapi saya bekerja sejak sebelum menikah dengan Revan." "Ah, alasan." Ibu mertua mengibaskan tangan. "Jangan pura-pura suci. Banyak perempuan di luar sana yang pura-pura baik tapi menjerat laki-laki kami demi harta. Dan aku rasa kau tidak beda." Kali ini Ayla benar-benar membeku. Ia memandang wajah-wajah di sekelilingnya. Orang-orang yang ia hormati, yang ia ingin jadikan keluarga. Tidak ada yang bergerak mendekatinya. Tidak ada yang mengatakan, "Jangan begitu, Bu." Tidak ada tangan yang meraih bahunya. Revan? Ia hanya menunduk, seolah lebih malu pada keributan daripada luka yang istrinya terima. Ayla menarik napas dalam-dalam. Matanya terasa panas, tapi ia menolak meneteskan air mata di hadapan mereka. Bukan karena menahan sedih, tapi karena entah dari mana munculnya, sesuatu dalam dirinya mulai pecah dan perlahan membentuk ketegasan yang berbeda. Namun sebelum ia bicara, ibu mertua kembali menghujamkannya dengan kata-kata terakhir yang paling menyakitkan.
Kau tidak pantas menjadi bagian keluarga ini. Tidak pantas, Ayla. Dan lebih baik kau pergi sebelum lebih banyak mempermalukan kami. Dan pada detik itu, Ayla merasakan sesuatu runtuh dalam dirinya. Bukan cinta, bukan rumah tangga. Yang runtuh adalah harapan terakhir bahwa keluarga Revan suatu hari akan menerimanya. Ia berdiri di tengah kerumunan itu, terasa begitu asing. Seolah dirinya hanyalah tamu yang tidak pernah diinginkan sejak awal. Dan untuk pertama kalinya, Ayla benar-benar merasa sendirian. Ayla membuka pintu rumah dengan tangan gemetar. Ia tidak menyalakan lampu, tidak melepas tas, tidak melepas sepatu. Ia hanya berdiri di ruang tamu yang gelap, membiarkan kesunyian menamparnya lebih keras daripada kata-kata ibu mertua tadi. Bahu Ayla turun perlahan, seperti seluruh beban hidupnya terjatuh sekaligus. Ia tidak menangis, karena air matanya sudah habis, bahkan sebelum ia pulang. Sunyi itu pecah hampir 1 jam kemudian, ketika suara pintu depan terbanting. Revan pulang. Langkah suaminya berat, terburu-buru, dan amarah yang tidak ia ungkapkan di rumah barusan kini tampak siap ia lepaskan pada sosok yang sudah hampir tidak sanggup berdiri itu. Ayla, suaranya serak, tapi bukan karena sedih, lebih seperti seseorang yang menahan emosi sejak tadi. Apa yang kamu lakukan di sana tadi? Ayla mengangkat wajah perlahan. Aku hanya ingin menjelaskan. Menjelaskan? Revan tertawa pendek, melecehkan. Kamu muncul begitu saja, bawa-bawa map, dan ngomong seperti mau ancam keluargaku. Itu bukan menjelaskan. Ayla merasakan dadanya kembali perih. Aku tidak mengancam. Aku hanya... Kamu mempermalukan aku, Ayla. Aku sudah bilang, jangan datang. Tapi kamu tetap datang. Kamu sengaja mau bikin drama ya? Ayla menutup mata sesaat, mencoba memilih kata-kata agar tidak memicu lebih banyak ledakan. 1 jam sebelum itu, kamu kirim pesan yang bahkan tidak mau kamu jelaskan. Kamu tahu bagaimana rasanya dilarang bertemu keluarga yang baru saja aku bantu belikan rumah. Revan mengusap wajahnya frustasi. Itu bukan masalahnya, Ayla. Yang kamu lakukan itu memalukan, Ayla. Kamu bikin ibu marah besar. Masih pantaskah aku memikirkan perasaan ibu? Setelah semua hinaan yang dia sampaikan ke aku, suara Ayla pecah tapi tetap tidak melengking. Tenang tapi penuh luka. Revan mendengus. Ya ampun Ayla, kamu terlalu sensitif. Ibu cuma ngomong begitu karena kamu datang dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah? Ayla mundur selangkah. Aku membayar rumah itu dengan seluruh tabunganku. Aku datang hanya ingin melihat rumah itu ditempati dengan bahagia. Dan kamu bilang, caraku salah. Revan tidak langsung menjawab. Ia berjalan mondar-mandir lalu menatap Ayla tajam. Kamu itu istri. Dan sebagai istri, kamu harus tahu tempatmu. Jangan membuat keluargaku merasa terancam. Terancam? Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan rumah yang mereka tempati sekarang. Revan menatapnya seolah Ayla tidak masuk akal. Rumah itu, ya aku tahu kamu bantu. Tapi kamu tidak harus teriak-teriak soal itu di depan semua orang. Saya tidak teriak. Saya hanya berkata jujur. Itu bukan jujur, Ayla. Itu mempermalukan aku sebagai laki-laki. Kamu membuat aku terlihat tidak mampu. Kalimat itu menghantam Ayla lebih keras dari hinaan siapapun. Jadi selama ini tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada apresiasi. Hanya ego yang terluka. Ayla menahan nafas, lalu berkata perlahan. Mas, selama ini aku bekerja bukan untuk merendahkan kamu, tapi karena aku ingin kita kuat bersama. Ya, kamu selalu bilang begitu. Mas, aku menguatkan hati. Tadi waktu aku berdiri sendirian, saat keluargamu menghina aku,
Kamu hanya diam. Itu yang paling membuat aku sakit. Revan memijit pelipisnya. Ayla, aku cuma gak mau ribut di depan keluarga. Kamu harusnya tahu posisi. Posisi. Ayla senyum gerstir. Dari dulu emang aku punya posisi. Di bawah. Selalu di bawah. Revan tidak menanggapi. Di antara keduanya, dinding yang sebelumnya retak kini berubah menjadi jurang yang tidak bisa dilompati. Ayla melihat suaminya. Orang yang ia perjuangkan. Orang yang ia bentuk bangun dari nol. Dan baru malam itu ia menyadari sesuatu yang begitu menokik. Revan tidak melihat Ayla sebagai pasangan. Ia melihat Ayla sebagai penopang keuangan, penutup kekurangan, pengisi celah-celah yang ia tidak mampu isi sendiri. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena Revan tidak membela Ayla, tetapi karena ia bahkan tidak melihat Ayla layak dibela. Ayla menatapnya lama, lalu berkata pelan tanpa getar. Mas, sebenarnya aku ini istrimu atau dompetmu? Pertanyaan itu membelah keheningan rumah yang gelap. Dan untuk pertama kalinya Revan tidak punya jawaban. Ayla duduk di sudut kamar dengan napas yang masih naik turun. Pertengkaran tadi belum hilang dari telinganya. Kata-kata Revan terus menggema, seolah menolak pergi. Ia mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan wajah ibu mertua, suara sindiran para sepupu, dan tatapan dingin suaminya kembali hadir seperti mimpi buruk. Ia memijat pelipisnya pelan, berharap ketegangan itu reda. Namun justru di tengah kekacauan pikiran itulah, sesuatu yang mengusik muncul kembali. Kalimat Revan yang tadi ia ucapkan sekilas, tanpa sadar membuka ruang rahasia yang selama ini tertutup. Kamu membuat aku terlihat tidak mampu. Bagaimana Revan bisa merasa begitu, padahal Ayla selalu membiarkan suaminya yang bicara pada pihak developer. Revan selalu yang mengurus dokumen. Revan yang sering datang ke kantor pemasaran. Revan yang membawa brosur ke rumah. Revan yang memilih warna cat dan motif keramik. Ayla hanya satu, membayar. Pelan-pelan, potongan kecil itu bersatu seperti puzzle yang membentuk gambaran besar. Dan gambaran itu tidak menyenangkan sama sekali. Ayla membuka laci kecil di samping tempat tidur. Di dalamnya tersimpan map cadangan berisi fotokopi dokumen pembayaran, perjanjian awal, riwayat transfer, dan beberapa nota dari pihak developer. Ia mengeluarkannya satu persatu. Matanya menelusuri lembaran itu dengan cermat. Lalu sesuatu membuatnya mematung. Ada tanda tangan Revan di bagian permohonan balik nama. Tanda tangan yang dia sendiri tidak pernah tahu dibubuhkan kapan. Dan tertulis jelas, nama penerima manfaat Sri Handayani. Nama ibu mertua. Ayla menahan napas. Dadanya seperti diremas. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan membuka pesan dari konsultan properti yang sempat mengirimkan update beberapa minggu lalu. Ayla membaca ulang percakapan yang dulu ia anggap biasa. Satu pesan mencolok. Baik Bu Ayla, untuk data penerima rumah sudah sesuai permintaan suami ibu ya. Ayla beku. Permintaan suami? Ia tidak pernah meminta apapun. Ia bahkan tidak tahu ada bagian itu. Ayla menutup ponsel perlahan, seolah sedang berusaha menyangkal fakta yang baru saja ia temukan. Tapi perasaan dingin merayap dari ujung jemari sampai lehernya. Perasaan yang hanya muncul ketika kenyataan terlalu menyesakan untuk diterima. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Revan masuk tanpa mengetuk, masih bawa sisa amarah yang belum selesai dipadamkan. Kamu belum tidur? Tanyanya kasar tanpa niat sungguh-sungguh peduli. Ayla tidak menjawab langsung. Ia memegang lembaran dokumen itu, menatap suaminya dalam hening yang berbeda dari sebelumnya. Bukan hening sedih, tetapi hening yang menuntut kebenaran. Mas,
Suara Ayla pelan tapi jelas. Kapan kamu mengurus balik nama itu? Revan terkejut sesaat, lalu sikapnya berubah defensif. Apa maksudmu? Ayla mengangkat lembaran dokumen yang membuat jantungnya bergetar. Ini, kenapa nama ibu yang tercantum sebagai penerima rumah? Revan memutar bola mata. Ya ampun Ayla, aku memang mau kasih rumah itu buat ibu. Apa masalahnya? Ibu kan sudah tua, dia butuh tempat yang layak. Mas, Ayla menelan ludah. Kenapa kamu tidak bilang pada aku? Aku bilang kamu pasti ribut. Kamu kan sensitif. Lagi pula kamu cuma bantu bayar. Aku yang ngurus semuanya. Cuma bantu bayar. Kata itu masuk ke telinga Ayla seperti serpihan kaca. Bantu bayar? Ayla hampir tak percaya. Mas, aku yang bayar semuanya. Dari DP sampai pelunasan. Revan tidak menatapnya langsung. Tapi aku yang meyakinkan keluargaku. Aku yang ngurus kesana kemari. Aku yang bilang ke mereka kalau itu dari aku. Itu penting buat harga diriku sebagai laki-laki, Ayla. Ayla merasa seluruh tubuhnya merinding, bukan karena marah, tetapi karena rasa dingin yang menjalar sampai ke tulang. Jadi, semua ini kamu rahasiakan supaya keluargamu pikir kamu yang membiayai? Revan tidak menyangkal. Iya, dan aku tidak mau kamu merusaknya tadi, makanya aku marah. Ayla memejamkan mata keras-keras menahan air mata yang mulai mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tetapi karena hatinya baru saja benar-benar patah. Aku kira kita ini pasangan. Bukan aku kerja, kamu ambil nama. Revan menghela napas panjang mulai tampak tidak sabar. Ayla, kamu itu terlalu berlebihan. Semua keluarga juga begitu. Wajar kalau laki-laki ingin terlihat bisa. Tapi tidak wajar kalau kamu mengambil seluruh jasaku lalu menyembunyikannya seolah aku tidak pernah ada. Kali ini Revan tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri di depan istrinya, tapi rasanya begitu jauh. Sejauh orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Ayla menatap wajah lelaki yang dulu sangat ia percayai dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya tanpa ilusi. Revan bukan hanya tak mampu membala, ia juga tega mengambil apa yang bukan haknya. Kebenaran itu menghancurkan Ayla dari dalam. Dan Ayla tahu, setelah malam ini, tidak ada yang sama lagi. Pagi itu Ayla bangun lebih awal dari biasanya. Matanya berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena semalaman ia bergulat dengan pikiran yang tidak memberi jeda. Rumah kecil itu sunyi, hanya terdengar dentingan halus jam dinding. Revan masih terlelap, punggungnya menghadap Ayla. Dulu punggung itu terasa seperti tempat bersandar. Kini hanya terlihat seperti garis pemisah yang tidak bisa lagi ia lewati. Ayla bangun perlahan, menjaga agar tidak menimbulkan suara. Bukan karena takut membangunkan Revan, tetapi karena ia tidak ingin mendengar kalimat menyakitkan lagi sebelum waktunya. Ia mandi, berpakaian rapi, dan meraih map besar berisi bukti-bukti pembayaran yang semalam ia susun kembali satu persatu. Tangannya gemetar saat mengancingkan kemeja, bukan karena ragu, tetapi karena keputusan yang ia ambil terlalu besar untuk hati yang masih memar. Namun ada satu hal yang membuat langkah Ayla mantap. Hari itu, ia tidak lagi bergerak sebagai istri yang berharap dimengerti. Ia bergerak sebagai perempuan yang ingin menyelamatkan dirinya. Pukul 8:15, Ayla tiba di kantor notaris yang dulu ia datangi saat pertama kali mengurus dokumen pembelian rumah. Ruangan itu masih sama, dinding krem, kursi kayu gelap, aroma kertas dan kopi yang samar. Namun, perasaan Ayla berbeda. Kali ini, ia datang bukan untuk membangun rumah tangga, melainkan untuk melindungi apa yang tersisa dari dirinya. Staf notaris mengenalinya. Bu Ayla, ada yang bisa dibantu? Tanyanya ramah.
Ayla mengangguk. Saya ingin bertemu Bu Rindi. Tak lama kemudian, ia sudah duduk di ruang kerja notaris, seorang perempuan parubaya dengan tatapan cerdas yang dulu begitu menghargai ketelitian Ayla saat mempersiapkan dokumen pembelian rumah. Bu Ayla, sapu Bu Rindi. Lama tidak bertemu, ada keperluan terkait rumah ibu. Ayla menarik napas panjang. Suaranya sangat hati-hati. Saya ingin melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang saya bayar sendiri, Bu. Notaris itu mengangguk pelan, memberi isyarat agar Ayla melanjutkan. Ayla membuka map, menyodorkan seluruh bukti pembayaran. Transfer bulanan, kwitansi DP, bukti pelunasan, lembar demi lembar disusun rapi di atas meja, seperti menyusun kembali harga dirinya yang sempat diremukan. Semuanya ini saya yang bayar, Bu. Suara Ayla bergetar. Tapi ternyata suami saya mengurus balik nama ke pihak developer tanpa sepengetahuan saya. Nama penerima yang tercantum adalah ibu mertua saya. Notaris itu mengerenyit, lalu memeriksa dokumen dengan seksama. Ia tidak langsung berbicara, memberi waktu bagi Ayla yang jelas sedang menahan perasaan. Akhirnya, ia menutup berkas itu pelan. Tatapannya lembut, namun tegas. Jika semua bukti ini atas nama ibu dan dana berasal dari rekening pribadi ibu, maka ibu berhak penuh untuk meminta pembatalan proses balik nama atau mengajukan keberatan resmi. Bahkan, jika diperlukan, rumah itu dapat dikembalikan sepenuhnya ke nama ibu. Ayla menunduk, menahan napas. Kata-kata itu seperti pintu yang terbuka setelah bertahun-tahun terkunci. Apakah ibu ingin melanjutkan proses itu? Tanya Bu Rindi hati-hati. Ayla mengangkat wajah. Tidak ada lagi keraguan di sana. Hanya luka yang berubah menjadi keteguhan. Iya, Bu. Tolong kembalikan rumah itu ke nama saya. Katanya jelas, tanpa getar. Dan saya juga ingin membuat surat kuasa untuk memblokir segala urusan administrasi tanpa persetujuan saya. Bu Rindi mengangguk mantap. Baik, saya akan bantu. Ayla menarik napas agak panjang. Dadanya sesat, bukan karena menyesal, tapi karena pertama kalinya dalam hidup, ia memilih dirinya sendiri. Ketika proses administrasi dimulai, Ayla menatap map di pangkuannya. Di sana tertulis nama lengkapnya. Nama yang selama ini ia sembunyikan di balik kesabaran, di balik pengorbanan, di balik harapan akan keluarga yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Hari itu, ia menandatangani dokumen demi dokumen. Tanda tangannya kuat, tegas. Setiap goresan pena seperti mengatakan, "Sudah cukup, Ayla. Sudah cukup menjadi korban. Sekarang waktunya berdiri untuk dirimu sendiri." Saat ia keluar dari kantor notaris, angin pagi menyentuh wajahnya. Sejuk, bebas, aneh, namun melegakan. 1 jam keputusan itu telah mengubah segalanya. Ayla tidak tahu kemana langkah itu akan membawanya. Ia tidak tahu reaksi Revan nanti. Ia bahkan tidak tahu seberapa besar badai yang menanti. Tapi, untuk pertama kalinya, ia tidak peduli. Karena hari itu, ia kembali memegang hidupnya. Dan ia tidak akan melepaskannya lagi. Ayla berdiri di depan rumah itu dengan napas teratur, namun denyut jantungnya terasa lebih berat dari biasanya. Pagi itu langit mendung, seakan ikut menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Udara di sekitar terasa lebih dingin, tapi ia tidak lagi menggigil. Ada ketegasan baru disorot matanya. Ketegasan yang lahir dari luka yang sudah terlalu lama, ia biarkan membusuk. Ia memegang map coklat di tangannya, bukan sekedar berkas, tetapi simbol dari semua pengorbanan yang selama ini dianggap sepele. Ia menarik napas panjang, mengangkat wajahnya, lalu melangkah maju, menuju pintu rumah yang selama berminggu-minggu hanya ia dengar dari cerita. Rumah yang seharusnya menjadi simbol awal baru, namun justru menjadi sumber kehancuran. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu. Dari balik kaca buram, ia melihat siluet beberapa orang. Suara obrolan samar terdengar. Samar, namun cukup jelas untuk membuat dadanya mengeras. Seperti biasa, nada ibu mertuanya mendominasi ruangan. Menyuruh ini, mengatur itu,
membicarakan sesuatu yang tampak penting bagi mereka, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan rumah ini. Ayla menutup mata sejenak, memastikan dirinya tetap tegak. Ia mengangkat tangan dan mengetuk. Suara tok-tok-tok itu membuat ruangan di dalam seketika sunyi. Seolah tidak ada satupun yang menyangka bahwa Ayla akan muncul lagi setelah kejadian memalukan versi mereka semalam. Bunyi langkah mendekat terdengar. Pintu terbuka perlahan dan menampilkan raut terkejut ibu mertuanya. "Oh, kamu!" ucap wanita itu dengan nada yang tidak berusaha disembunyikan ketusnya. Ayla tidak menjawab. Tatapannya lurus, tenang. Ibu mertuanya sempat terdiam, mungkin karena tidak terbiasa melihat Ayla berdiri setegas itu tanpa menunduk atau meminta maaf. Di belakang wanita itu, Revan muncul. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya letih. Namun ketidaksukaannya melihat Ayla berdiri di depan pintu tidak bisa ia sembunyikan. "Ada apa lagi kamu kesini?" Revan bertanya, berusaha terdengar tenang tapi jelas frustrasi. Ayla menggeser pandangan, melihat seluruh keluarga yang kini memperhatikan dari ruang tengah. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang menyambut. Hanya tatapan menilai, sinis, dan seolah menunggu ia melakukan kesalahan baru agar bisa dijadikan bahan omongan. Untuk pertama kalinya, Ayla tidak merasa gentar. Ia hanya merasa selesai. Ia melangkah masuk tanpa menunggu persetujuan siapapun. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua mata mengikuti gerakannya. Ayla menutup pintu di belakangnya dengan lembut, kemudian berdiri tegak di tengah ruangan, map coklat masih erat dalam genggamannya. Revan memandangnya dengan alis berkerut. "Ayla, kalau kamu mau ribut lagi, ini bukan..." "Diam, Revan." Suaranya pelan, tapi tegas. Tegas dengan cara yang belum pernah Revan dengar sebelumnya. Semua terdiam. Ayla mengarahkan pandangannya pada satu persatu wajah yang selama ini ia hormati, meski perlakuannya mereka jauh dari pantas. Ada luka di sana. Namun, luka yang kini berubah menjadi kekuatan. "Ada sesuatu yang harus kalian dengar," ucap Ayla dengan suara yang sangat stabil, sangat dewasa, namun mengandung semua amarah yang sudah menumbuk dari waktu ke waktu. Ibu mertuanya menertawakannya dengan sinis. "Apalagi mau minta maaf, sudah terlambat. Kami semua sudah tahu siapa yang sebenarnya." Ayla perlahan membuka mapnya. Suara gesekan kertas terdengar jelas di ruangan yang kini semakin hening. "Ternyata, kalian belum tahu siapa yang sebenarnya," katanya lirih. Revan menegang. "Ayla, jangan bikin drama." Ayla menatapnya. "Justru yang selama ini membuat drama itu kalian, bukan aku." Bibir Revan terkatup. Ayla mengeluarkan beberapa berkas yang tampak tebal, bukti pembayaran, transfer, kwitansi notaris, dan dokumen legal yang baru ia urus pagi tadi. "Kalian ingin tahu posisi kalian yang sebenarnya? Kalian ingin tahu siapa yang berhak atas rumah ini?" Ia mengangkat dokumen-dokumen itu sedikit lebih tinggi, hingga semua yang hadir bisa melihat. Ruangan dipenuhi ketegangan yang hampir bisa diraba. Setiap orang terlihat menahan napas. Ayla menatap lurus ke mata ibu mertuanya, lalu ke Revan. Dan tepat sebelum kalimat penting itu keluar dari bibirnya, kalimat yang akan mengubah arah hidup semuanya, Ayla membuka mulutnya. Namun apa yang ia katakan belum terungkap. Hanya ada sunyi yang menggantung di udara. Sunyi yang membuat detak jam di dinding terdengar begitu keras. Sunyi yang membuat semua menunggu. Menunggu kata-kata yang akan mengubah segalanya. Ayla berdiri di tengah ruang tamu itu, memegang map berisi dokumen-dokumen yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga yang meremehkannya. Semua tatapan tertuju padanya. Sunyi memanjang, menegangkan, seolah waktu sendiri berhenti untuk menyimak. Ketika ia akhirnya membuka mulut, suaranya jernih, bukan marah, bukan bergetar, melainkan suara seseorang yang akhirnya mengerti nilai dirinya sendiri. "Aku sudah mendaftarkan rumah ini atas nama tunggalku.
ucapnya perlahan. Tidak ada nama Revan, tidak ada nama kalian. Semua pembayaran berasal dariku dan itu sudah diakui secara legal. Ibu mertuanya langsung tersentak. Seperti tidak percaya bahwa seseorang yang selama ini dianggap lemah dan mudah diatur, ternyata mampu mengambil langkah sebesar itu. Apa? Kamu bilang rumah ini rumah kami? Rumah kalian? Ayla menatapnya tanpa gentar. Rumah yang bahkan kalian tidak biarkan aku masuk? Rumah yang kalian pakai untuk merendahkan aku? Tidak. Rumah ini tidak pernah menjadi milik kalian. Revan maju selangkah. Nadanya meninggi. Ayla, kamu tega melakukan ini? Kamu sengaja mempermalukan keluargaku. Ayla memandangnya lama, seolah meneliti seseorang yang dulu pernah ia cintai. Sampai hari ini, Revan, aku tidak pernah mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan dirinya sendiri adalah kamu. Ketika kamu mengambil semua keputusanku, tapi mengaku semuanya usahamu. Ketika kamu membuatku membayar, tetapi kamu membual di depan keluargamu. Ketika kamu membiarkan aku dihakimi, diremehkan, disalahkan, hanya karena kalian pikir aku tidak akan melawan. Wajah Revan memucat. Tidak ada kata yang bisa ia lontarkan. Ayla melanjutkan. Aku bukan atean kalian. Aku bukan tamu di rumahku sendiri. Aku juga bukan istri yang rela diperlakukan seperti ini tanpa alasan. Ibu mertuanya mulai marah, berteriak bahwa Ayla perempuan tidak tahu diri, bahwa Ayla menghancurkan keluarga. Tapi kali ini tidak satupun kata itu menembus ketenangan Ayla. Ayla menutup map, lalu berkata dengan nada yang paling tegas sejak hari ia menikah. Mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga yang tidak menghargai manusia lain. Aku memberikan kalian waktu 2 hari untuk mengosongkan rumahku. Setelah itu, aku akan mengambil alih sepenuhnya. Tawa sinis ibu mertuanya mulai memudar. Revan berusaha menyentuh Ayla, memohon, mencoba meredakan, tetapi Ayla mundur 1 langkah. Aku sudah selesai, Revan. Ucapnya lirih namun sangat pasti. Aku ingin damai, tapi kamu dan keluargamu memilih menjadikan aku sumber masalah. Tidak apa-apa, sekarang aku memilih diriku sendiri. Tanpa lagi menunggu reaksi, Ayla melangkah keluar dari rumah itu. Pintu tertutup pelan, namun suara itu terdengar seperti ujung dari sebuah bab cangem menyakitkan. Di luar, udara lebih segar. Langit yang mendung sedikit terbuka, memberikan secerah cahaya, seperti menegaskan bahwa langkahnya benar. Di sepanjang jalan menuju mobilnya, Ayla tidak menangis. Tidak ada getaran ragu. Yang ada hanya keputusan bulat, bahwa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh mereka yang tidak menghargainya. Ia menatap rumah itu sekali lagi dari kejauhan. Tidak dengan penyesalan, tetapi dengan kelegaan. Rumah itu bukan lagi simbol keretakan. Rumah itu kini menjadi simbol keberaniannya. Perlahan ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan meletakkan map di kursi penumpang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ayla merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan seluruh rasa yang berserakan mengendap dan tersusun. Dan sebelum mobilnya melaju meninggalkan tempat itu, Ayla berbisik pada dirinya sendiri. Aku akhirnya memilih untuk tidak lagi tersakiti. Dalam hidup, seringkali kita bertahan demi harapan bahwa orang yang kita cintai akan berubah, bahwa pengorbanan kita akan dihargai suatu hari nanti. Tetapi ada titik di mana bertahan bukan lagi bentuk cinta, melainkan kehilangan diri sendiri. Ayla menunjukkan bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan orang lain, melainkan melawan rasa takut dalam diri sendiri. Takut meninggalkan, takut sendirian, takut tidak dianggap baik. Namun ketika seseorang memahami nilai dirinya, ia tidak lagi membiarkan siapapun menentukan batas harga dirinya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang kita pilih dan perjuangkan. Dan kadang langkah paling menyakitkan adalah langkah yang justru menyelamatkan hidup kita. Karena pada akhirnya, tidak ada rumah yang lebih penting daripada rumah yang kita bangun dalam diri kita sendiri.